Hari ini mengharapkan saudara-saudara semua jaga kesehatan dan kalau bisa jangan banyak meeting ya atau kumpul-kumpul karena Jakarta masih dalam zona yang agak parah gitu loh. Dan saya percaya kalau kita jaga protokol pemerintah dan kita juga jaga kesehatan, Tuhan pasti akan lindungi kita, jaga kesehatan kita. Oke, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan di Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau dan firman Engkau yang begitu luar biasa. Urapilah hamba Engkau yang menyampaikan, yang mendengarkan, kami semuanya bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat ini soal makanan dan minuman tidak dapat diartikan bahwa di dalam kerajaan surga tidak ada makan atau minum. Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam kerajaan surga kita akan makan dan minum bersama Dia di Lukas 22 ayat 30. Maksud firman Tuhan ini adalah bahwa kerajaan Allah tidak menekankan masalah pemenuhan kebutuhan jasmani ataupun kedagingan kita, tetapi masalah bagaimana orang percaya memiliki kehidupan sebagai warga kerajaan surga yang hidup dalam perkenanan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan Yesus, yaitu kebenarannya dan damai sejahteranya tidak tergantung oleh suasana di dunia ini. Mari kita ingat bahwa firman Tuhan ini bukan bilang kalau gitu orang Kristen tiap hari makan sayur asam sama nasi putih atau ikan goreng asin gitu loh, sama nasi cukup karena kita jangan pusing makanan. Bukan. Tuhan mau kita ngerti hidup kita ini bukan hanya urusan makanan dunia ini saja, tetapi kita juga mau berpikir makanan surgawi. Orang yang suasana hatinya itu masih tergantung pada dunia sekitar tidak akan dapat berdamai dengan Allah secara benar. Ya bukan? Contohnya, tiap hari dia jam 6 bangun, dia jam 5 bangun, dia ngurusin, dia itu sibuk-sibuk, udah itu dia ke toko atau ke perusahaan dia, ke kantor dia, pulang jam 10 malam. Dia tidak mau ikut belajar firman Tuhan, tidak mau ikut pedalaman Alkitab, tidak mau ikut doa. Dia punya fokus hanya uang, karya, bisnis, pekerjaan. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan bilang kita nggak boleh cari nafkah. Oh enggak. Orang yang suasananya, jiwanya tergantung pada dunia ini, dia mau show off ke dunia bahwa dia sukses. Dia mau show off ke dunia dia kaya. Dia mau show off ke teman dia lah Yuni, dia begitu banyak aset. Nah, itu yang dikatakan duniawi. Orang yang suasana jiwanya tergantung pada Tuhan adalah orang yang bisa hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, di mana orang itu kerja dengan baik, dengan ulet, dengan rajin, dan dia juga menaruhkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan dia. Contohnya, ada orang pengusaha yang ulet sekali. Tiap hari bangun pagi, doa pagi, kerja, ngurusin perusahaan dia yang ada 4. Akhirnya saya ketemu dia, bagaimana Pak, apa kabar? Baik. Cita-cita saya adalah mau memberkati 1 juta pendeta sebelum saya meninggal. Wow, kalau saya ketemu dia merem saya. Berimbing gitu loh. Kenapa? Karena dia begitu cinta Tuhan. Dia bukan pendeta. Dia seorang pengusaha. Apa yang dia dapat, apa yang dia cari, apa yang dia achieve dalam usaha dia, dia menaruhkan lebih daripada 10% untuk melayani Tuhan dan tetapi untuk pendeta yang di daerah, di kampung, di desa, tiap hari, tiap bulan kasih mereka 300.000, 500.000. Sampai 1 tahun dia memberikan $1 juta untuk bantu pendeta yang miskin di daerah. Nah, inilah maksud saya. Dia bukan hanya mencari makanan, setiap hari saya mau makan sop buntut, lobster, udang, import. Bukan. Dia mempunyai kerinduan untuk mau menyenangkan Tuhan. Inilah artinya, marilah kita orang percaya, kita ingat tujuan. Percaya seperti kita yang benar, menunda semua kenikmatan hidup dan memindahkannya ke dalam kerajaan surga nanti, di langit baru dan bumi yang baru. Tadi yang saya mengatakan pengusaha yang kaya raya itu, yang sukses itu, dia bisa saja dapat banyak duit, nggak habis dipakai, anaknya cuma 2. Saya kenal dia pribadi. Kenapa? Dia itu ngerti tujuan hidup dia itu adalah menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, pengetahuan kita mengenai surga harus benar dan jelas agar kita mengerti apa yang disediakan Tuhan Yesus kepada kita.
Tuhan tidak menghilangkan kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita itu tetap abadi sebagai ciptaan Tuhan. Untuk itu Tuhan menyediakan semua kenikmatan hidup bagi kemanusiaan kita di dalam dunia yang akan datang, dan juga Dia berkati kita di sekarang di dunia ini. Tetapi janganlah kita memikir makan dan minum itu yang duniawi, istilahnya hanya kedagingan. Harus diingat bahwa manusia itu tetaplah manusia, membutuhkan kenikmatan hidup. No problem, Tuhan tahu. Tentu saja Tuhan mengetahui kebutuhan manusia tersebut, dan Tuhan menyediakan di langit yang baru dan di bumi yang baru. Oleh sebab itu adalah bijaksana kalau orang percaya menunda kesenangan di dunia ini. Nanti di kerajaan Tuhan Yesus kita baru menikmatinya. Kita harus mempercayai fakta mengenai kerajaan surga tersebut dan sabar menantikan penyataan dari kerajaan surga tersebut. Ada orang bilang, "Alah Pak Amin, yang penting kita happy lah. Kita tinggal di dunia ini berapa puluh tahun. Orang ini pengusaha sukses, main cewek terus, tiap minggu ganti perempuan." Guess what? Apa yang terjadi? Sekarang pandemi ini, batu bara perusahaan dia itu goyang. Cobalah, ganti perempuan lagi tiap itu, main golf, ada hubungan dengan perempuan yang ambil bola golf. Nah, saudara sekalian, inilah yang dimasukkan Tuhan. Janganlah kamu nafsu dalam makan dan minuman dunia ini. Kita boleh main golf, boleh. Kita boleh jalan-jalan keliling dunia, silakan. Tapi itu bukan ultimate kita punya goal. Ultimate kita punya goal itu adalah untuk menyenangkan Tuhan Yesus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Cari makanan sorgawi. Cari nikmatan yang kita akan nikmati. Sekarang kita di dunia boleh nikmat. Boleh saya ke Paris, saya ke Amerika, saya jalan-jalan, nggak ada masalah. Itu nggak dosa. Yang dosa itu kita fight. Saya harus mau ke London. Kalau nggak ke London, aku nggak mau curi uang sana, nggak jujur usaha ini itu. Udah sampai di London, foto seluruh dunia di Instagram tahu bahwa dia ke London. Nah, orang kayak gitu itu adalah yang dikatakan, janganlah khawatir kamu makan dan minuman. Makan di restoran yang termahal di London, fotoin. Saya makan makanannya enak. You ada nggak? Nah, orang kayak gitu yang show off, yang menunjukkan ke orang lain sehebat apa dia, itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menaruhkan pengharapan di dalam kerajaan surga. Seperti yang dikatakan di Petrus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena laknatnya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemal dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Inilah yang dimaksud oleh Yesus sebagai harta di surga, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Saudara sekalian, kontrollah hawa nafsu kita. Jangan kita entertain kita punya hawa nafsu. Maaf, ia pun istri, ia pun suami, jangan. Istri bisa mikir, waduh pacar lama gue lebih baik daripada suami gue. Udah pendek, gendut lagi. Ngapain gue bisa main nikah? Mimpi pun gak kemimpi. Ada yang cerita gitu. Ada lagi, gue gak ngerti ya. Waktu ke SMA, banyak cewek, cowok yang ngobrolin dia. Sesudah saya dapat dia, married dengan dia. Aduh, seperti rumah saya seperti neraka. Orangnya memang cantik, tapi wataknya loh. Waduh, my goodness. Nah, inilah yang kita mau katakan. Karena waktu muda cuma cari cantik doang. Nggak lihat kepribadian dia. Nggak lihat hati dia. Takut akan Tuhan nggak? Nah, saudara sekalian. Ingat. Hidup kita hanya sekali. Pilihan kita cuma hanya sekali. Marilah kita pilih menyenangkan Tuhan. Hidup buat Tuhan. Kita ikut makan dan planning makanan surgawi. Di sini dunia ini, kita mengucap syukur atas berkat Tuhan. Apapun yang terjadi di pandemi ini, kita banyak masalah, kita ingat Tuhan, Engkau pasti Tuhan membantu aku comeback Tuhan dalam usaha saya. Saya percaya Tuhan, makanan dan minuman jasmani saya pasti dipenuhi oleh Engkau. Karena saya anak Engkau, saya mau ulet, saya mau tekun, saya mau cari usaha lain kalau usaha saya kurang bagus. Saya mau berpikir, minta Tuhan memberikan hikmat untuk kita bisa berpikir what is next in our life. Percaya pada Tuhan Yesus, cari kerajaannya dahulu, maka semuanya pasti akan ditambahkan kepada kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Biarlah kami ingat mencari makan dan minuman surgawi. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara Indonesia dan juga kota Jakarta di tangan Engkau. Berkati dan lindungi dalam hadirat-Mu berhias
menegaskan kekudusan.